Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan berjumpa dalam acara siaran rohani Klasis Konawe. Kita berada di gedung gereja Jemaat Oikumene Sukamaju Klasis Konawe, Gereja Protestan di Sulawesi Tenggara Bukit Sutra. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini kita akan membaca dan mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan di Lukas pasal 18 ayatnya yang ke-35 sampai 42. Kita akan merenungkan satu ayat, yaitu pada ayatnya yang ke-42. Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya cerita tentang Yesus menyembuhkan orang buta adalah sebuah cerita yang tidak asing bagi kita sebagai gereja, sebagai orang-orang percaya. Bahkan cerita tentang Yesus menyembuhkan orang buta ini pun disaksikan oleh ketiga penulis kitab Injil, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Kalau kita mau baca dan lihat dalam Matius pasal 10 ayat 46 sampai 52, Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52, Matius 20 ayat 29 sampai ayat yang ke-34, dan Injil Lukas pasal 18 ayatnya yang ke-35 sampai 42 yang menjadi perikop pembacaan kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada tiga hal yang dapat kita renungkan, yang dapat kita pelajari dari kisah Yesus menyembuhkan orang buta ini. Yaitu yang pertama, kita bisa melihat sikap dari orang buta yang memiliki kerja keras yang didasarkan pada iman. Kita tahu bersama bahwa orang buta yang disaksikan, yang disebutkan oleh penulis Injil Lukas dalam pembacaan kita pada saat ini tidak disebutkan namanya. Hanya penulis Injil Lukas memberikan penjelasan bahwa orang buta ini adalah seorang pengemis yang setiap hari duduk di pinggir jalan untuk meminta belas kasihan dari orang lain. Sikap yang dimiliki oleh orang buta ini ketika dia mendengarkan bahwa Yesus datang ke Yeriko, maka ada sebuah harapan, ada sebuah keyakinan yang besar dalam hatinya untuk mau mengubah kehidupannya. Dia mau supaya ia sama dengan orang lain, supaya dia tidak sepenuhnya bergantung kepada orang lain. Sehingga ketika ia mendengarkan kedatangan Yesus di kota Yeriko, maka di sana seorang yang buta ini berusaha dengan segala perjuangannya untuk mencari dan menjumpai Yesus. Dan hal ini terlihat di dalam perikop pembacaan kita dalam ayat yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-40. Perjuangan apa, kerja keras apa yang dilakukan oleh orang buta ini? Dia berusaha untuk menjangkau Yesus. Dia berusaha untuk mau berjumpa dengan Yesus. Walaupun ia dihalangi oleh banyak orang, tetapi dia terus bekerja, tetapi dia terus berjuang. Dengan cara dia berteriak, dia berseru kepada Tuhan, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Dan ungkapan orang buta ini untuk meminta belas kasihan dari Yesus itu diungkapkan dua kali dalam perikop pembacaan kita pada ayatnya ke-40, 38 dan 39. Tentunya ketika orang buta ini meminta belas kasihan kepada Yesus, permintaan ini pun didasari oleh imannya di dalam Yesus. Walaupun orang buta ini belum pernah melihat Yesus, tetapi ia mendengar cerita tentang Yesus orang Nazaret ini. Sehingga dari cerita inilah melahirkan sebuah keyakinan dan kepercayaan yang besar
bagi orang buta ini untuk mau mengharapkan sebuah pemulihan dan kesembuhan dari Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perjuangan kerja keras yang dilakukan oleh orang buta ini tidaklah sia-sia. Dan ketika kita membaca pada ayatnya yang ke-41, respon yang dilakukan oleh Yesus yaitu dia menerima orang buta ini. Lalu kemudian Yesus bertanya, apakah yang engkau kehendaki dariku? Lalu kemudian orang buta ini meminta untuk disembuhkan supaya ia bisa melihat. Yesus melihat bahwa kerja keras, iman yang kuat, yang besar yang dimiliki oleh orang buta ini, sehingga iman Yesus menyatakan kuasanya dan memberikan kesembuhan, sehingga orang buta ini dapat melihat seperti yang diceritakan, yang disebutkan di dalam perikop pembacaan kita pada ayat yang ke-42, sekaligus sebagai nats perenungan bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan ini, bahwa ketika orang buta ini mengalami sebuah pemulihan dan kesembuhan, mengalami sebuah jamahan dari Tuhan, ada sebuah respon yang dilakukan oleh seorang buta ini, yaitu dia datang bersyukur, dia datang memuliakan Tuhan, dia mengikut Tuhan sebagai bentuk pengakuan imannya kepada Yesus yang telah memberikan pemulihan dan kesembuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya dalam perjalanan kehidupan kita pun sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, membutuhkan sebuah keyakinan dan kepercayaan yang sungguh besar kepada Tuhan. Sebab iman inilah yang menjadi kekuatan dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Menjadi orang Kristen tidak hanya terfokus pada pelaku, tidak hanya kita memberikan perhatian di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, pelayanan dan kegiatan-kegiatan ritual kita, tetapi menjadi seorang pengikut Kristus membutuhkan sebuah komitmen iman yang besar. Sebab iman haruslah disertai dengan perbuatan. Seperti yang dikatakan oleh Yakobus, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Sebab itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita mau belajar dari sikap seorang yang buta ini, yang memiliki keyakinan, memiliki kepercayaan yang besar terhadap Yesus, sehingga ia rela berkorban, ia rela berjuang untuk mau menjumpai, untuk mau mencari Yesus, walaupun ia harus mengalami sebuah penolakan dari orang-orang yang ada di sekitar saat itu. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Amin.